Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini. Hari yang luar biasa. Hari Sabtu Shabbat Shalom ya. Boker Tov. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memanggil kita dan Tuhan yang berencana. Maka rencana Tuhan itu harus digenapi. Tagline kembali pada pagi hari ini, The Prophecy bagian yang kedua. Kita mau bahas lagi supaya kita mengerti bahwa hidup kita ini dilihat oleh Tuhan dan Tuhan pun mencatat ya. Tuhan mencatat dan Tuhan menghitung, Tuhan melihat apa yang harus dilakukan. Tuhan melihat dan Tuhan mau supaya apa yang Dia sudah rancangkan itu harus terjadi dan digenapi. Oleh sebab itu berbahagialah orang-orang yang sudah masuk dalam rencana Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan jauh-jauh hari. Mari untuk kita mengerti lagi kebenaran firman Tuhan. Kita hampiri dulu Dia yang berfirman. Kita katakan, Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau adalah Tuhan yang berfirman. Engkau adalah Tuhan yang merancangkan. Engkau telah menetapkan Tuhan. Engkau telah memutuskan. Dan isi hatimu harus digenapi hari-hari ini. Bukakanlah itu kepada kami terus supaya kami tahu Tuhan bahwa kami sedang ada di dalam waktu penggenapan dari rancangan-Mu. Kami membuka hati kami menerima firman pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Praise the Lord. Luar biasa. Tadi saya katakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Dia betul-betul rindu supaya apa yang Dia firmankan itu segera terjadi. Tahukah Anda bahwa semua yang terjadi di bawah kolong langit ini bukan terjadi begitu saja, tapi semua sudah terencana secara sempurna. Sekali lagi saya katakan, semua yang kita lihat di hari-hari ini bukan Tuhan tidak tahu, tapi justru semuanya sudah terencana secara sempurna. Karena itu, seperti yang saya sudah katakan kemarin bahwa God is preparing a generation. Tuhan sudah menyiapkan satu generasi. Generasi itu harus dimunculkan di waktu-waktunya Tuhan. Karena memang Tuhan telah menetapkan. Tuhan telah menetapkan, saya sudah katakan kemarin ada beberapa poin. Kalau Anda ikuti dengan baik, ada beberapa poin yang saya akan kupas terus poin-poin ini supaya kita tahu. Yang pertama, Tuhan telah menentukan waktu dan hari. Yang kedua, Tuhan menentukan batasan-batasan. Ya. Yang ketiga, Tuhan menentukan tempat. Yang berikutnya, keempat, Tuhan menentukan pemimpin yang Tuhan angkat. Yang kelima, Tuhan menentukan bangsa. Tuhan menetapkan bangsa atau generasi. Ini penting sekali untuk kita pahami. Apalagi kita sebagai orang yang berjalan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang rindu berjalan setiap hari masuk kepada rancangan Tuhan. Nah, rancangan Tuhan ini tidak akan gagal. Rancangan Tuhan itu pasti terjadi. Karena Tuhan pun telah menetapkan. Ingat, Tuhan pun telah menetapkan. Ya, menetapkan perjalanan kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Generasi yang Tuhan munculkan adalah generasi yang dimana langkah-langkahnya telah Tuhan tetapkan. Nubuatan berbicara tentang manifestasi dari apa yang ada di dalam isi hati Tuhan, yang Tuhan sampaikan kepada hamba-hambanya para nabi. Saya sudah katakan kemarin. So, nabi-nabi hanya menjadi alat untuk menyuarakan kembali. Nabi-nabi hanya menjadi alat untuk melepaskannya kembali. Nabi-nabi yang ada dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih, yang disebut menjadi orang yang bekerja sama dengan Tuhan. Mereka harus melepaskan kembali apa yang mereka terima, baik secara penglihatan atau secara telinga. Ketika telinga mereka dengar suara Tuhan berbicara, ketika mata mereka melihat, ketika mereka dibawa naik untuk melihat apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk digenapi, dan mereka harus menyuarakan kembali. Itulah pelayanan nabi. Dan Alkitab sudah katakan bahwa kalau Tuhan bernubuat, siapakah tidak akan menggenapi. Kita kemarin melihat di dalam Amos Amos pasal yang ketiga, kita lihat tentang nubuatan ini. Amos 3 ayat 7 dan 8. Saya ulangi lagi karena kita harus memahami bahwa kita hidup di mana nubuatan sedang digenapi. Amos 3 ayat 7 dan 8. Sungguh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah tidak takut? Tuhan telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Jadi memang sekarang penggenapan nubuatan itu sedang terjadi di hari-hari ini. Sampai semuanya selesai. Karena waktu Yohanes ada di Pulau Patmos, Yohanes pun diberitahukan bahwa kamu masih harus bernubuat lagi sampai nubuatan itu digenapi. Kita lihat lagi di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu, kita lihat Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama kita akan lihat. Dan Wahyu 22 ayat yang ke-7. Kita lihat Wahyu pertama ayat pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Garis bawahi, harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kemudian Wahyu 22 ayat 7.
Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Apa maksudnya? Tuhan telah menggariskan waktu-waktu yang harus dilalui. Tuhan telah menetapkan apa saja yang harus terjadi. Apa saja peristiwa-peristiwa yang Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tentukan peristiwa-peristiwa. Jadi kalau kita melihat ini, sebenarnya kalau kita tahu betul-betul bahwa kita berjalan di dalam nubuatan Tuhan, maka sebenarnya setan tidak dapat menguasai orang-orang di mana perjalanannya, langkahnya telah ditentukan oleh Tuhan. Generasi yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Generasi di mana Tuhan mau muncul di hari-hari ini. Kalau generasi itu memperhatikan firman Tuhan setiap hari. Kalau memperhatikan apa yang Tuhan katakan setiap hari. Maka sesungguhnya setan tidak bisa menggoyang. Setan tidak bisa menentukan orang-orang yang berjalan di dalam nubuatan. Kenapa? Mereka sudah berjalan di atas apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ayat lain kita bisa lihat dikatakan begini. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Mazmur 37 ayat 23. Coba kita lihat. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya begini, siapakah orang yang berkenan? Mazmur Daud berkata, orang yang berkenan, siapakah orang yang berkenan? Itu dia. Kemarin berapa hari lalu saya sudah katakan, Daud punya cinta yang sangat kuat. Yang sangat kuat. Jadi kenapa Daud bisa berkata orang yang berkenan? Karena orang yang berkenan kepada Tuhan ternyata adalah orang yang meresponi Tuhan, yang mau bergaul dengan Tuhan dengan cintanya. Karena ingat ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan satu kehendak bebas kepada manusia. Supaya apa? Dengan kehendak bebas manusia dapat menentukan sendiri apa yang manusia ingini. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, itu yang Tuhan tunggu. Kalau ciptaan-ciptaan yang lain, mereka tidak bisa lakukan itu. Even malaikat pun tidak diciptakan untuk dengan kehendak bebasnya melakukan. Mereka sudah diatur oleh Tuhan untuk melayani yang maha tinggi. Ketika malaikat memberontak, malaikat itu dibuang dari takhta. Tapi manusia diciptakan dengan satu kehendak bebas. Tujuannya supaya manusia dengan sendirinya memiliki hati untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, ketika Daud memutuskan di dalam hatinya untuk mendekat kepada Tuhan, ketika Daud tidak mengingini yang lain, ya, ketika Daud hanya mengingini Tuhan dalam hidupnya, maka Daud menghampiri Tuhan dengan rasa cintanya. Maka disitulah Daud menemukan Tuhan, di mana Tuhan berkenan atas hidupnya. Kemudian Daud bisa melihat bahwa ketika Daud menghampiri Tuhan dan Tuhan menyambut dia, maka Daud bisa melihat bahwa langkah-langkahnya yang ada di depan, bahkan Daud dibukakan ketika dia bakal anak pun Tuhan sudah melihat dia. Tuhan sudah menantikan Daud. Ya, di dalam Mazmur 139 beberapa hari lalu kita sudah kupas bahwa Daud berkata, selagi aku bakal anak, matamu telah melihat aku, dan hari-hari akan dibentuk. Jadi Tuhan tuh menunggu Daud. Waktu Daud sedang diciptakan, Daud diciptakan di dalam kasihnya Tuhan. Tahukah Anda, kita manusia diciptakan dalam kasihnya Tuhan. Jadi manusia diciptakan di dalam kasihnya Tuhan. Waktu manusia sedang diciptakan bakal anak, waktu kita bakal anak, kita sudah dikasihi di situ. Tetapi pada waktu kita jadi, ketika kita meresponi cintanya dengan cinta kita, maka disitulah Tuhan menyingkapkan kepada Daud bahwa, Daud, sebelum kamu bakal anak, waktu kamu sedang aku proses, aku telah melihat kamu sebab aku menciptakan kamu di dalam kasihku. Sekarang ketika kamu datang kepadaku dengan hatimu, dengan keputusanmu, dengan cintamu, maka aku menyingkapkan apa yang harus terjadi. Langkah-langkah yang ada di depan, aku telah menetapkannya bagimu. Makanya Daud bisa berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang yang hidupnya berkenan adalah orang yang terus hidupnya orang hidupnya terus di dalam kasih, dalam cintanya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Pewahyuan itu dibukakan. Jadi apa yang saya katakan bahwa generasi yang ditunggu Tuhan untuk dimunculkan di hari-hari ini, nomor satu adalah mereka harus punya cinta kepada Tuhan. Kalau mereka tidak punya cinta kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menyingkapkan langkah-langkah yang Tuhan persiapkan buat mereka? Ya, bagaimana Tuhan bisa menyingkapkan apa yang Tuhan mau supaya mereka alami setiap hari? Jadi generasi yang dimunculkan Tuhan, kenapa kategorinya seperti Daud? Karena Daud di dalam Alkitab satu tokoh dari tokoh-tokoh yang lain. Tuhan munculkan Daud karena Daud punya cinta yang sangat kuat. Sampai Tuhan bicara lagi di dalam kitab Wahyu tentang satu kunci, ya. Anda bisa tahu satu kunci di mana kita bisa lihat dikatakan kunci yang Tuhan punya adalah kunci Daud. Anda bisa lihat di dalam
Wahyu 3 ayat yang ke-7. Kenapa sampai disebut lagi kunci Daud? Wahyu 3 ayat 7 saya bacakan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. So, apa yang sesungguhnya Tuhan sedang bicarakan di sini? Tuhan sedang berbicarakan di depan sana. Tuhan berbicara kepada Yohanes, aku menantikan satu generasi yang telah aku persiapkan, yang telah tertulis di dalam gulungan kitabku. Itulah generasi yang telah dinubuatkan, yang telah ada di dalam kitab Tuhan, di mana Tuhan mau supaya generasi itu jadi. Ketika mereka meresponi aku, ketika mereka datang kepadaku dengan cinta mereka, maka mereka pun menggenapi apa yang tertulis tentang mereka. So, nubuatan, kalau kita masuk di dalam nubuatan, sesungguhnya tidak ada satu musuh dapat menyentuh kita semua. Karena itu lewat live streaming saya mau mengundang Anda, camkan baik-baik. Anda hadir pada hari ini, even ketika Anda ikuti live streaming saya mau katakan it's not a coincidence, bukan kebetulan. When you follow me through this live streaming, ketika Anda mengikuti saya lewat live streaming setiap hari, sesungguhnya Tuhan sedang memanggil Anda. Tuhan sedang membawa Anda kepada satu kepastian hidup. Karena nubuatan, sekali lagi saya katakan, kalau saya punya pernyataan, nubuatan beda dengan prediksi. Prediksi itulah ramalan. Orang meramal, orang memprediksi. Tapi nubuatan is more than prediction. Nubuatan adalah satu kepastian. Apa yang Tuhan sudah suratkan, apa yang sudah tertulis, itulah yang harus dinyatakan. So, prophecy is more than predictions. Kalau the wicked, they predict. Kalau dukun-dukun, mereka meramal. Tapi nabi-nabi bukan meramal. Nabi-nabi melepaskan kepastian. Nabi-nabi melepaskan apa yang akan datang. Alkitab berkata, pada waktu yang akan datang, dikatakan di hari-hari terakhir. Kita bisa melihat ayat yang lain misalnya. Yesaya pasal yang kedua misalnya, Yesaya 2 ayat 2. Ini bukan prediction, ini adalah kebenaran. Ini adalah apa yang diterima oleh nabi-nabi yang dilihat ke depan. Dikatakan begini, Yesaya 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. So this is the prophecy. This is not prediction. Kalau prediction itu orang kira-kira ekonomi akan turun, kira-kira akan seperti itu prediksi. Tapi kalau nubuatan itu bukan prediksi kalau menurut saya. Nubuatan itu adalah satu kepastian apa yang harus terjadi. Seperti Wahyu pertama ayat pertama. Harus terjadi, bukan kira-kira. My God, jadi ketika kita dibawa kepada nubuatan ini, sesungguhnya itu berbicara tentang kepastian. Artinya ketika Tuhan berbicara kepada kita tentang masa depan kita, itu bukan kira-kira, itu berbicara satu kepastian. When God speak about our future, ya, ketika Tuhan berbicara tentang masa depan kita, tentang identitas kita di dalam Kristus yang sebenarnya, itulah kekuatannya, di mana kalau kita tangkap nubuatan itu, kita masuk di dalamnya. Saya mau katakan sebenarnya tidak ada satu kuasa kegelapan dapat menyentuh kita semua. Kenapa? Kita sedang masuk kepada apa yang Tuhan gariskan, apa yang Tuhan tetapkan. Lihat Yesaya 2:2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. So this is the prophecy. This is what's going to happen. Inilah yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Dan tahukah Anda, ketika Yesaya bernubuat tentang hari-hari yang akan datang, semua yang dikatakan tentang nubuatan yang akan terjadi, kita sedang memasuki penggenapannya. Termasuk kehadiran satu generasi di mana Tuhan katakan, I will give my key to the generation. Aku akan memberikan kunci kepada generasi, dan kunci itu disebut kunci Daud. Berarti kalau kuncinya namanya kunci Daud, maka generasinya juga harus generasi Daud. So God is going to give a key to the generation. If the key is the key of David, then the generation that God will rise at the end times is the generation of David. Generasi yang Tuhan munculkan, the prophesied generation, generasi yang telah dinubuatkan adalah generasi seperti generasi Daud. Sungguh luar biasa. Jadi kita harus pahami tentang nubuatan ini, karena Tuhan sedang menggenapi. Ketika Tuhan sudah melepaskan firman, firman itu tidak bisa ditarik kembali. Saya berkata begini, kalau Tuhan lepaskan satu firman, firman itu tidak bisa ditarik kembali. Bayangkan, luar biasa. Dikatakan di dalam Yesaya satu ayat lagi mungkinnya, supaya pada hari Sabtu ini, di hari Sabat ini, mungkin saudara tidak bekerja, saudara ditinggal di rumah, saudara bisa renungkan firman betapa dahsyatnya perkataan Tuhan, di mana kalau Tuhan sudah melepaskan perkataan, maka perkataan itu tidak bisa ditarik kembali. Dan berbahagialah kalau kita ada di dalam perkataan Tuhan itu. Oh my God, kita lihat ayat yang lain, Yesaya 55 ayat yang ke-11.
Yesaya 55 ayat 11. Look, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Praise God. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Karena firman yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan prediksi. Itu firman di mana Tuhan katakan jadilah terang, terang pun jadi. Jadi ketika firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang suruhkan kepadanya. Sekarang firman itu telah keluar dari isi hati Tuhan, telah disampaikannya. Apakah firman itu berbentuk perkataan atau berbentuk penglihatan, telah diterima oleh nabi-nabinya. Sekarang nabi-nabinya melepaskannya kembali untuk dicatat, dan sekarang nubuatan itu sudah dicatat dalam kitab yang kita sebut Alkitab ini. Maka kita akan melihat apa yang tertulis. Tahukah Anda bahwa Alkitab itu berbicara tentang event, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. It is all confirmed. Firman Tuhan berbicara apa yang sudah terjadi dan berbicara tentang apa yang akan terjadi. Dan itu kita lihat semakin hari semakin meneguhkan. Dan berbahagialah orang-orang di mana orang-orang itu dimaksudkan untuk ada di dalam penggenapan firman, penggenapan nubuatan. So Tuhan sedang menyampaikan satu generasi yang harus dimunculkan, tapi mereka harus mendengar firman. Mereka harus mendengar suara nubuatan. Mereka harus mendengarkan pewahyuan tentang mereka. Karena itu makanya saya bergairah terus untuk melepaskan ini setiap hari kepada Anda. Supaya apa? Ketika mungkin Anda hidup di dalam masalah, goncangan atau apapun yang bukan karena kesalahanmu, tetapi ketika Anda masuk di dalam satu keadaan yang gelap, saya mau katakan, jangan khawatir tentang keadaan yang gelap. Justru di saat yang gelap, Anda sedang dimunculkan, Anda sedang dibangkitkan. Lalu ketika mungkin ada satu kesalahan yang Anda buat, sederhana, minta ampun kepada Tuhan dan jangan lakukan lagi kesalahan itu. Sekarang bergerak, masuklah di dalam satu apa yang Tuhan kehendaki itu akan digenapi. Kita hidup di hari-hari di mana nubuatan sedang digenapi hari-hari ini, dan generasi ini tidak bisa ditahan, tidak bisa ditahan-tahan, kecuali kalau kita tidak meresponi. Setan sebenarnya tidak bisa menahan untuk kebangkitan generasi ini, tidak bisa. Nah, yang bisa membuat nubuatan ini sepertinya tidak tergenapi adalah orang itu sendiri. Ketika Tuhan berbicara kepada Anda lalu Anda tidak meresponinya, Anda tidak masuk kepada firman, maka nubuatan itu tidak terjadi. Sayang, tetapi the future is the future. Maksudnya adalah gini, firman adalah firman. Apa yang Tuhan ucapkan tidak akan pernah tidak terjadi. Itu pasti terjadi. Tapi yang membuat sepertinya tidak terjadi, yang membatalkannya bukanlah setan, dan Tuhan pun tidak pernah membatalkan firman-Nya. Tapi yang membuat itu tidak terjadi adalah keputusan kita untuk menolak apa yang harus terjadi. Makanya manusia it's a special creation. Tuhan berkata jadilah terang, terang pun jadi. Tuhan bilang let there be light, light be. Ketika Tuhan berbicara jadilah terang, terang pun jadi. Tapi yang berhubungan dengan manusia, dengan destiny, Tuhan tunggu kesepakatan manusia. Waktu Tuhan berkata aku punya rancangan dahsyat atas kehidupanmu, aku mempunyai masa depan atas hidupmu. Tapi kitalah yang akan berkata yes Lord, I welcome my future. Aku menyambut masa depan. Seperti Daud melihat gulungan kitab yang tertulis tentang dia. Dan waktu Daud melihat, Daud berkata aku mau menggenapi apa yang tertulis tentang aku. Jadi ingat baik-baik, kalau Tuhan melepaskan masa depan untuk hidupmu, kalau Tuhan melepaskan apa yang Tuhan mau supaya terjadi dalam hidupmu, hal yang mulia dan dahsyat, janganlah menolaknya. Karena Andalah yang membuat nubuatan itu tidak terjadi. Bukan setan, bukan masalah, tapi diri kita sendiri. Makanya kita harus merenungkan baik-baik. Lalu kita seperti Daud, apa yang tertulis tentang aku harus menggenapinya. Makanya saya katakan, bukalah telingamu, jangan tutup telingamu, jangan tutup hatimu. Terimalah firman-Nya dan berjalanlah setiap hari. Percayalah, rancangan Tuhan itu dahsyat atas kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah merancangkan, maka rancangan Tuhan itu tidak dapat dibatalkan. When God spoke, when He speaks, when He has spoken His word, ketika Dia sudah melepaskan firman, maka firman itu harus terjadi. Jadi kita perlu tahu ya, ada nubuatan yang conditional, ada nubuatan yang unconditional. Nubuatan yang conditional adalah tergantung, itu lebih kepada personal prophecy. Nubuatan yang conditional, nubuatan yang mengandung kondisi adalah lebih kepada pribadi. Tapi ada nubuatan yang unconditional. Nubuatan yang unconditional itu begini, tidak ada hubungannya dengan keputusan manusia. Tapi ketika Tuhan udah declare, Tuhan sudah proclaim, itu harus terjadi. Dan kita sedang hidup di hari-hari penggenapan dari dua-duanya. The conditional prophecy and the unconditional prophecy. Kita akan kupas lagi di hari-hari berikut. Tapi saya mau katakan, generasi yang sudah Tuhan siapkan adalah generasi yang akan memberitakan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pun akan memuliakan generasi itu. Makanya kita buka hati, kita berkata, Father,
I respond to your word. Aku buka hatiku untuk firman-Mu. I want to fulfill what is written of me. Aku mau menggenapi apa yang tertulis tentang aku. Aku melepaskan apa yang harus aku lepaskan. Aku mau melepaskan kebiasaan-kebiasaanku yang lama. Karena yang namanya yang sudah berhubungan dengan karakter. Bagaimana kita mengalami perubahan. Itu bukan seperti sulap. Kalau kita sadar, kita harus punya kesadaran bahwa kita pernah dilahirkan dari dosa. Kita harus punya kesadaran. I was born in sin. Aku telah dilahirkan dari dosa. Bahkan aku menjadi pribadi yang hidupku seringkali dikuasai oleh dosa. Kita harus punya pengakuan gini, hidupku, aku pernah dilahirkan dari dosa dan aku dibesarkan dari dosa, sehingga pikiranku, cara berpikirku adalah pikiran orang berdosa, perkataan seringkali perkataan orang berdosa, hatiku adalah hati yang tidak baik. Tapi ketika aku datang kepada Tuhan, aku bertobat, aku mau meninggalkan cara-cara hidupku yang lama. Nah, itu peran kita semua. Waktu kita harus menyadari terlebih dahulu, kita harus menyadari bahwa kita pernah dilahirkan dari dosa. Kita harus menyadari bahwa ada dosa yang tersembunyi dalam hidup kita. Waktu kita punya kesadaran, lalu kita berkata, Tuhan, sekarang aku mau datang kepadamu. Aku mau menggenapi apa yang tertulis. Kita harus lepaskan dulu semua. Kita harus rela. Saya punya pengalaman ketika saya mendoakan orang. Kalau orang yang sakit kita doakan, tapi kalau orang yang berhubungan dengan karakter, biarpun udah didoakan 10, 100 orang pun, karakter itu tetap sama. Karena karakter itu menjadi kehidupan orang itu sendiri. Orang itu harus punya kesadaran bahwa itu adalah perbuatan dosa, dan orang itu harus kerjasama dan berkata, apa yang tidak baik, yang tidak berkenan harus aku tanggalkan. Jadi waktu ketika kita tanggalkan tabiat dosa, perbuatan dosa kita tanggalkan, lalu kita masuk kepada apa yang tertulis tentang kita, maka itu akan terjadi. Nah, ini yang saya sebut the conditional prophecy. Nubuatan yang kondisi adalah tergantung respon kita bagaimana. Tapi ada yang namanya unconditional prophecy. Unconditional prophecy, it has nothing to do with us, but when God says, when God proclaims, it must be done. Ya. Ketika Tuhan telah menetapkan waktu misalnya, itu waktu tidak bisa disebut conditional. Ketika Tuhan menetapkan waktu, itu adalah waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kita akan kupas di hari-hari yang datang tentang waktu, tentang semuanya, tentang pemimpin, tentang bangsa. Tapi hari ini tentang generasi Daud, ada generasi yang mengambil keputusan untuk menerima firman, apapun firman itu. Apakah firmannya tajam, yang menerima firman itu berkata, yes Tuhan, aku bersyukur firman ini datang kepadaku untuk mengingatkan aku, supaya aku berjalan kepada apa yang Tuhan mau, supaya aku berjalan kepada apa yang tertulis tentang aku, yang dimana aku meninggalkan hal yang lama dan aku meresponi apa yang Tuhan mau, maka aku akan menggenapi apa yang tertulis tentang aku. Nah, ini dahsyat. Kita akan lihat orang-orang ini, saya mau katakan unstoppable, unbeatable, tidak bisa dihentikan dan tidak bisa terkalahkan, karena mereka berjalan di dalam garis hidup mereka, langkah-langkah yang Tuhan sudah tentukan. Tadi kita sudah baca, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan. Tahukah Anda langkah-langkah itu? Di situ kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, di situ kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan, di situ kita akan terus mengalami miracle after miracles, grace after grace. Kita akan mengalami kemurahan demi kemurahan, mujizat demi mujizat, breakthrough after breakthrough. Kita akan melihat pengalaman demi pengalaman. Kita akan mengalami increase after increase. Karena Tuhan katakan, I'm going to increase your area, increase the wisdom. Tuhan menambah-nambahkan hikmat, Tuhan menambah-nambahkan wilayah. God is going to give you the increase. Tuhan akan menambah-nambahkannya kepadamu. Ketika Anda berjalan di dalam rancangan Tuhan, ketika Anda masuk terus apa yang firman Tuhan katakan. Sebab langkah-langkah yang Tuhan tentukan, tentunya langkah-langkah di mana Tuhan terus bawa kita naik. Tuhan berikan pertambahan kepada kita. Bukan hanya kita berdoa, bukan hanya kita berkata, kiranya Tuhan memberikan pertambahan. No, kita melakukannya. Jangan hanya kita berdoa, kiranya Tuhan menambah-nambahkan. No, kita responi firman dan kita berjalan setiap hari, maka kita akan lihat Tuhan yang akan menambah-nambahkannya. Praise the Lord. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara itu. Tuhan sedang berbicara generasi yang dimunculkan Tuhan, generasi yang disebut berkenan, di mana favor Tuhan ada atasnya, dan Tuhan menambah-nambahkan hikmat dan berkat pun ditambah-tambahkannya. Ketika generasi itu berjalan dan mempunyai paradigma yang berbeda dalam melihat proses, tidak lagi menggerutu tapi mengerti di dalam proses itu ternyata Tuhan sedang increase our wisdom. Ya, lewat proses Tuhan bisa tambahkan hikmat ya. Itulah orang-orang yang berjalan dalam rancangan Tuhan. Praise God. Tidak akan ada yang dapat menghalangi. Tidak akan ada yang dapat menghentikan. Tidak ada. Mereka akan berjalan bertambah demi bertambah. Dan saya punya keyakinan begini. Generasi yang terus berjalan di dalam apa yang telah dinubuatkan, itu tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah merosot. Tapi justru semakin naik dan semakin naik. Dan akhirnya kemuliaan Tuhan akan bersinar secara penuh lewat generasi ini. So praise the Lord. You
and I are the generation that God prophesied about. Anda dan saya adalah generasi yang Tuhan telah nubuatkan. Jadi kita harus responi terus, every day. Receive the revelation. Dengan cinta kita kepada Tuhan, maka kita akan menerima revelation every day. Dan kita akan berjalan di dalamnya. Dan kita akan berhasil. Itulah kekuatan orang-orang yang menerima revelation. Itulah kepastian hidup orang-orang yang menerima. Orang-orang yang menerima ketetapan Tuhan. Orang yang menerima apa yang telah Tuhan rancangkan. Dan berjalan di dalam nubuatan. Saya menghimbau, saya mengajak. Let us walk upon what is written of us. Mari kita berjalan kepada apa yang tertulis tentang kita. Mari kita berjalan di dalam garis nubuatan tentang kita. Tempuhlah jalan itu. Maka kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan. Supaya nama Tuhan menjadi bau yang harum. Dan akhirnya Tuhan pun mempermuliakan kita semua di hari-hari ini. Justru di tengah-tengah kegelapan, kalau Anda lihat sekelilingmu, oh, Tuhan akan membawa kita naik. Sehingga Yesaya 2 ayat 2 benar. Orang akan berkata, ada apa di sana? Di gunung rumah Tuhan tegak, ada keramaian, ada suara sukacita, ada apa? Dan orang-orang akan berduyun-duyun naik ke sana. Dan orang-orang akan melihat ada jalan-jalan Tuhan, ada pengajaran, ada profesi, ada revelation di situ. Dan kita yang sudah ada di gunung rumah Tuhan, kita akan menjadi saksi bagi banyak orang. So let's fulfill the prophecy. Mari genapi apa yang tertulis tentang kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hari Sabtu ini. Rest mungkin sudah Anda sabat, mungkin tidak kemana-mana. Renungkan firman Tuhan ini. Sampaikanlah kepada keluargamu. Bahkan ceritakanlah kepada teman-temanmu bahwa kita adalah orang-orang yang telah dinubuatkan. Dan orang yang telah dinubuatkan, kalau kita berjalan di dalamnya, tidak ada satu musuh yang dapat menggagalkan perjalananmu. Justru kita akan masuk kepada pengalaman demi pengalaman semakin dahsyat bersama Tuhan. So God bless you. Have a nice weekend ya. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah berkat kasih karunia ini menyertai hidupmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, keuanganmu, pelayananmu. Whatever you do, you shall prosper because of the grace, because of the revelation. Berjalanlah. Tuhan Yesus memberkati. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, stay connected with this revelation yang saya sebut the covenant of grace. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Ingat, kita adalah generasi yang telah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri. Praise the Lord. Haleluya. I love you. I love you. I love you. Sekali lagi saya persiapkan, katakan ini, hari Senin tanggal 13 kita punya acara doa Blessing Indonesia. Datang bersama-sama dengan kami dan lihatlah apa yang Tuhan katakan tentang bangsa ini. Di Kuningan Setiabudiwan lantai 3. God bless you all. Haleluya. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Yes.